Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dias Titi Febriana. Di video pembelajaran kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang laju reaksi. Nah, materi laju reaksi yang disampaikan kali ini fokus mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Ada 4 faktor yang dapat mempengaruhi laju reaksi, yaitu konsentrasi, suhu, luas permukaan, dan katalis. Sebelum menyampaikan lebih jauh tentang keempat faktor tersebut, saya akan menjelaskan dahulu tentang teori tumbukan. Karena teori tumbukan ini adalah dasar dari keempat faktor yang mempengaruhi laju reaksi yang tadi. Nah, teori tumbukan sendiri merupakan terjadinya suatu reaksi kimia yang disebabkan oleh tumbukan antar partikel pereaksinya atau reaktannya. Contohnya, pada reaksi antara hidroksida digambarkan bentuk molekulnya seperti ini, ya, bereaksi dengan CH3Br atau etil bromida. Metil bromida. Ini sebagai pereaksi. Nah, OH- dengan CH3Br kemudian akan mengalami tumbukan. Nah, tumbukan ini terjadi pada saat mereka saling bereaksi. Setelah tumbukan terjadi, akan menghasilkan produk atau hasil reaksi yaitu HOCH3 atau metil hidroksida dan ion Br-. Nah, tidak setiap tumbukan antar partikel dapat menyebabkan terjadinya reaksi. Reaksi terjadi jika energi kinetik tumbukan antar partikel dapat melampaui energi aktivasi sehingga terbentuk kompleks teraktivasi. Nah, tumbukan yang dapat menghasilkan produk disebut dengan tumbukan efektif. Nah, energi aktivasi sendiri itu apa? Energi aktivasi adalah suatu grafik energi aktivasi dan pembentukan kompleks teraktivasi. Kita lihat contoh dua grafik yang ada di sini. Yang pertama menunjukkan reaksi eksoterm dan yang kedua menunjukkan reaksi endoterm. Dapat kita lihat pada grafik untuk reaksi eksoterm, reaksi jumlah energinya lebih tinggi daripada hasil reaksi. Nah, kita lihat kompleks teraktivasinya, yaitu berada di puncak di sini, puncak grafiknya. Nah, jarak antara kompleks teraktivasi dengan energi pereaksi, ya, energi kompleks teraktivasi dengan energi pereaksi inilah yang disebut dengan EA atau energi aktivasi. Nah, kemudian kalau reaksinya endoterm, kita lihat seperti ini. Kompleks teraktivasinya ada di atas yang ini ya garisnya. Kemudian pereaksi itu lebih rendah energinya daripada hasil reaksi. Sehingga energi aktivasinya sepanjang ini. Nah, kemudian hubungan antara teori tumbukan dan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Setelah kita tadi belajar tentang teori tumbukan dan energi aktivasi. Nah, dari keempat faktor yang mempengaruhi laju reaksi, kita mulai dari konsentrasi. Nah, larutan yang pekat memiliki konsentrasi yang besar. Molekul-molekul dalam larutan pekat berjumlah lebih banyak dan susunannya lebih rapat, sehingga lebih mudah bertumbukan. Ini mengakibatkan laju reaksinya akan semakin cepat. Yang kedua yaitu suhu. Pada suhu yang tinggi, molekul pasti akan bergerak lebih cepat, sehingga energi kinetiknya dapat bertambah. Peningkatan energi kinetik menyebabkan kompleks teraktivasi lebih cepat terbentuk. Dan ini mengakibatkan reaksinya menjadi lebih cepat. Yang ketiga yaitu luas permukaan. Semakin kecil ukuran partikel suatu zat dalam jumlah massa yang sama. Jadi massanya itu harus sama untuk membandingkan zat yang ukuran partikelnya berbeda-beda. Luas permukaan bidang sentuhnya akan semakin besar. Dan semakin besar luas permukaan bereaksi, mengakibatkan laju reaksinya semakin besar.
dan reaksinya semakin cepat. Ya. Kemudian katalis. Energi aktivasi dengan katalis lebih rendah daripada energi aktivasi tanpa katalis. Karena katalis itu fungsinya adalah mempercepat laju reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi. Sehingga kompleks teraktivasi pada reaksi dengan katalis akan mudah tercapai. Reaksinya menjadi lebih cepat. Kemudian ada penerapan konsep laju reaksi dari beberapa faktor. Kita ambil 2 faktor ya, luas permukaan dan katalis. Untuk faktor luas permukaan, pemanfaatannya atau penerapannya di bidang industri kertas misalnya, yaitu dengan cara penghancuran bahan baku untuk membuat bubur kertas menjadi lebih kecil ukuran partikelnya. Yang kedua, pada industri aluminium, yaitu dengan cara memperkecil ukuran biji bauksit sebelum diproses lebih lanjut agar reaksinya lebih cepat. Yang ketiga, pada industri semen, yaitu penghancuran batu kapur yang dilakukan sampai halus. Tentu ini juga agar reaksinya lebih cepat. Nah, kalau penerapan katalis, misalnya di industri roti, yaitu penambahan enzim simase pada proses peragian atau pengembangan roti, agar prosesnya dapat berlangsung lebih cepat. Pada industri pembuatan amonia, menggunakan penambahan katalis ke dalam zat bereaksi untuk mempercepat laju reaksi. Misalkan katalis yang digunakan adalah V2O5. Nah, kemudian pada industri perminyakan, ya, pemecahan katalis dan alkilasi dengan katalis berupa asam, oksida aluminium, silikon, maupun bisa menggunakan krom. Nah, demikian materi pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.